eh apa 5 orang komentar pertama saya berikan gratis. Saya berikan gratis anggur impor sama rostok impornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, alhamdulillah masih di suasana Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah di kesempatan ini saya mau mulai lagi untuk sharing-sharing tentang tanaman anggur khususnya. Kalau di grup-grup Facebook itu banyak permasalahan-permasalahan yang sering dialami konsumen-konsumen itu seperti ini. Terkadang pertumbuhan anggurnya itu sangat vigornya luar biasa. Tunas-tunas baru tumbuh sangat luar biasa vigor. Tapi di saat kita mau melakukan pruning pembuahan, itu terkadang tanaman anggur kita itu tidak mau keluar buah. Bahkan PHP pun kadang nggak mau keluar. Nah, itu penyebabnya apa? Nanti kita bahas. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita ketahui di saat kita itu mau tanam anggur ataupun mau grafting anggur. Kita harus tahu yang namanya itu sifat-sifat grafting dan sifat-sifat pengakaran pada rostok yang akan kita pakai itu sendiri. Grafting sendiri itu ada beberapa macam, salah satunya ada grafting C-shape ya, ada grafting C-shape, grafting V, dan kita grafting pakai tunas air atau sering kita sebut dengan sambung pucuk. Nah, ketiga metode grafting ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setelah kita mengetahui pola grafting, yang langkah kedua kita harus mengetahui pertumbuhan atau ciri khas rostok yang kita pakai, akarnya, ciri khas akar rostok yang kita pakai. Itu kita harus sangat mengetahui sekali. Karena dengan kita mengetahui ciri khas pertumbuhan akar si rostok itu sendiri, kita akan bisa memaksimalkan pemupukan yang akan kita lakukan di tanaman kita, seperti pemupukan vegetatif, generatif, dan lain sebagainya. Itu nanti akan bisa maksimal kalau kita tahu cara perawatannya, pertumbuhan akarnya, graftingnya, dan metode-metode yang harus kita terapkan pada tanaman tersebut. Nah, saya ambil contoh ini. Ini ada varietas Baikonur. Ya, ini saya pakai graftingnya grafting C-shape. Ya, ini grafting C-shape. Nah, akarnya sudah tembus sampai ke polybagnya sini. Nah, ini saya pakai rostoknya Isabella. Isabella cenderung akarnya itu merambat ke samping, bukan ke bawah. Nah, jadi pada dasarnya kalau ini nanti kita tanam, kita harus tahu merencanakan masa depannya ini, terutama di akarnya waktu kita melakukan pemupukan. Isabella ini akarnya itu cenderung dia menyamping, bukan ke bawah, tunjang ke bawah itu bukan, dia menyamping. Nah, bagaimana cara agar nanti pupuk kita, pupuk vegetatif maupun generatif, mampu terserap oleh akar ini keseluruhan dan diproduksi di dalam batang ini untuk menyalurkan nutrisi sampai ke batang, yang harapannya nanti kita potes, kita pruning bisa
menghasilkan buah yang luar biasa sekali. Nah, masih di pokok pembahasan kita. Di saat kita melakukan pemupukan, nah, kecenderungan kan orang itu rata-rata tanamnya itu pakai tambu lampot ya, pakai di planter bag itu biasanya. Kalau orang belum tahu metodenya cara tanam di planter bag ataupun di dalam pot, itu nanti akan kesusahan di fase tanam usia 8 bulan ke atas. Karena 8 bulan ke atas itu akar ini sudah menjalar luar biasa. Tuh. Nah, teorinya gimana? Kalau kita tanam di dalam pot atau di planter bag itu, caranya jangan sampai bagian bawah pot atau planter bag ini langsung mengenai tanah. Itu cara pertama. Caranya gimana? Jadi di bawahnya planter bag atau pot ini kita berikan penyangga, entah itu bata atau apa, yang penting bawahnya planter bag atau pot ini tidak langsung mengenai di tanah. Itu cara yang pertama, agar apa, pupuk generatif dan vegetatif dan generatif kita mampu diserap oleh si batang ini, si akar ini maksud saya. Dengan cara seperti itu, memberikan rongga pada bawah planter bag sampai ke tanah, akar ini yang yang akan menjalar keluar itu tidak akan bisa menembus lapisan pot atau planter bag kita. Dia akan ke atas mencari sumber-sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh si tanaman kita itu sendiri. Itu tadi mungkin penjelasan singkat saya. Nanti untuk lebih jelasnya setelah ini nanti kita langsung saja ke TKP untuk mengetahui kelemahan dari beberapa metode grafting dan kelemahan kita tanam di planter bag atau pot yang bawahnya itu tidak ada spasinya dengan tanah. Itu nanti kita akan kita bahas nanti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari sekarang kita sama-sama disaksikan saja di TKP nanti ya, di kebun saya. Sekarang kita sudah ada di kebun. Ini yang saya katakan tadi, yang saya review ini ada varietas si ARA 15 dengan si varietas Everest. Vigornya luar biasa, pertumbuhannya sangat luar biasa sekali vigornya. Apa kekurangan dan mungkin sedikit sharing ya dari saya, itu kesalahan saya mungkin ini bisa nanti menjadikan pembelajaran buat kita semua agar lebih bagus lagi, lebih giat lagi untuk menata masa depan pertumbuhan anggur kita. Kita pindah ke kamera belakang saja. Ini pohon ARA 15, batangnya lumayan besar tapi dia gepeng. Nih, dia gepeng. Nih, vigornya sampai seperti itu. Ini untuk ARA 15. Ini pernah saya pupuk generatif tapi kurang maksimal. Vegetatif pun juga gitu, batang tetap gepeng seperti ini. Setelah teliti, ternyata kesalahan saya ada di sini. Seperti yang saya katakan tadi, saya tanam di planter bag ya, nih, langsung saya kasih di tanah, jadi tanpa penyangga apapun. Otomatis akar, jika dia kekurangan nutrisi pada bagian atas ini, dia akan menjalar mencari sumber nutrisi yang baru. Makanya ini semua akar-akar serabutnya sudah menembus ke planter bag semuanya. Ini kalau kita lakukan pemupukan di atas ini, di media bagian atas ini nanti akan percuma hasilnya. Hasilnya akan benar-benar percuma. Ya, yang didapatkan vigor saja. Karena apa? Akar-akar kita ini, akar-akar anggur kita ini, dia memakan semua sumber yang ada di sekelilingnya sini.
Jadi tidak fokus pada pertumbuhan sini, tidak fokus pada pupuk pertumbuhan atau pembuahan yang kita berikan di sini. Nah, caranya gimana agar pupuk kita bisa diserap oleh tanaman ini dan mungkin batang yang gepeng ini bisa bagus kembali. Ya, cara yang kita lakukan ya kita lakukan pemupukan ulang. Pemupukan dilakukan di bawah sini. Di bawah sini melingkar. Kita cari akar-akarnya itu di mana, kita lakukan pemupukannya di sini, di tanah ini. Karena apa? Ini sudah masuk metode grounding, bukan bukan tambu lampon lagi. Ini sudah grounding. Karena akarnya sudah mencari sumber makanannya sendiri. Nah, kalau itu tadi cara pemupukan kita, cara melakukan pemupukan agar pupuk vegetatif atau generatif kita mampu diserap penuh oleh akar. Nah, sekarang kita harus mengetahui kelemahan dari masing-masing grafting. Sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya membicarakan rostok-rostok impor itu, tentang kompatibilitas dan lain sebagainya itu. Nah, apa bisa kita pakai rostok lokal, notabene seperti Sabela atau Red Master, Alfonso, Shiraz dan lain sebagainya itu tumbuhan kita itu bisa bertahan lama, paling tidak 10 ke 15 tahun. Jawabannya setelah saya melakukan riset sendiri, insya Allah itu bisa, meskipun kita pakai rostok-rostok lokal. Nah, ini kita ke kamera belakang aja untuk lebih jelasnya. Nah, ini sekarang kita ke pohon Everestnya. Ini dulu saya pakai yang namanya grafting sisip. Nah, inilah kelemahan kita pakai grafting sisip itu seperti ini. Nutrisi yang diserap oleh akar kita, nutrisi itu akan berjalan di satu sisi saja, di satu sisi batang rostok saja. Nih, tentunya sisi yang kita grafting itu adalah sisi yang akan hidup seterusnya. Nah, sedangkan sisi yang satunya ini yang kita tidak pakai untuk grafting, dia lamban laut akan mati, mengering. Inilah penyebab kenapa anggur kita itu tidak berusia lama. Mungkin kalau seperti ini 5-6 tahun sudah pertumbuhannya akan terhenti, bahkan bisa mati. Nah, inilah kelemahan kalau kita itu pakai grafting sisip itu seperti ini. Nah, terus untuk mengatasinya gimana? Ada satu trik yang mungkin sudah diterapkan pada para senior-senior itu. Untuk mengatasi grafting seperti ini, biasanya mereka itu kecenderungan bagian sisi yang sebelah sini atas ini nanti kita grafting ulang pakai rostok baru. Jadi untuk mengisi nutrisi dari sisi sebelah sini gitu. Inilah penyebab kenapa anggur kita itu tidak bisa bertahan lama. Karena ya ini kecenderungan kita mungkin beli bibit atau graftingnya lebih condong, lebih suka ke pakai grafting sisip. Inilah kelemahan dari grafting sisip. Makanya anggur kita itu pertumbuhannya kadang kurang bagus, penyerapan nutrisinya kurang bagus. Itu karena ya ini. Salah satunya ini penyebabnya. Kita cenderung suka atau beli bibit yang menggunakan metodenya grafting sisip. Apa berarti grafting sisip itu tidak bagus? Bagus, semua grafting itu bagus. Cuma kita yang harus tahu itu rentan waktu kita gitu loh. Rentan waktu tanaman kita, maksud saya itu diinginkan jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek itu kita sendiri yang menentukan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara agar penyerapan pupuk generatif dan vegetatif dan generatif bisa terserap penuh oleh tumbuhan kita, dan kelemahan-kelemahan
di saat kita melakukan grafting ataupun sambung-sambung itu tadi. Nah, sedikit tips dari saya. Mungkin kalau dari Anda ingin membeli bibit, dipastikan saja beli bibit itu yang pakai metodenya sambung pucuk. Karena apa? Dengan menggunakan metode sambung pucuk itu, semua nutrisi yang diserap oleh akar akan tersalurkan 100% pada batang anggur itu sendiri. Istilahnya, dan tanaman kita nanti itu tidak akan mati separuh seperti yang saya terangkan di depan tadi. Itu pentingnya seperti itu. Makanya meskipun kita tidak pakai rostok impor, kita bisa menyiasatinya pakai rostok lokal itu tadi dengan cara sambung pucuk. Itu rekomendasi sekali buat mungkin buat pemula-pemula yang masih mau baru memulai untuk tanam anggur sekarang. Itu adalah tips dari saya. Itu tadi adalah tips dan trik agar perencanaan pertumbuhan tanaman kita itu bisa up seterusnya, bisa berumur sangat panjang sekali. Itu tadi cara-cara yang saya lakukan di kebun-kebun saya itu. Oke, sebelum saya akhiri, di sini saya punya banyak rostok impor. Ada Dogrit, ada Virul, Richter, ada Freedom, dan bibit anggur impor lainnya. Silahkan di komen, di share, di subscribe buat 5 orang komentar pertama saya berikan gratis. Saya berikan gratis anggur impor sama rostok impornya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.